Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan ulas sejenak tentang game monopoli yang sudah ada sejak tahun 1903 dengan nama The Landlord's Game. Konon, permainan monopoli yang kita mainkan sekarang, yang aturan dasar permainannya adalah menguasai semua petak di atas papan lewat pembelian, penyewaan dan pertukaran properti pemain. Sebenarnya ini sangat bertentangan dengan tujuan awal penemuannya. Memiliki harta yang melimpah memang menyenangkan. Nada bicara menjadi lantang dan penuh percaya diri, berpengaruh dan serasa berada di puncak. Mungkin banyak dari kita untuk kali pertamanya baru menyadari kebenaran mutlak dalam hidup ini ketika bermain monopoli semasa muda. Namun nyatanya, 120 tahun lalu, monopoli lahir untuk menentang fenomena pemujaan uang ini. Sebelum permainan di dalam gadget merebak, permainan monopoli sempat merajai dunia anak-anak hingga dewasa. Permainan monopoli membutuhkan satu buah papan yang berisi petak-petak. Petak ini berisi nama-nama kompleks wisata atau kota, perusahaan juga stasiun. Dengan bermodalkan uang kertas dan kocokan dadu, para pemain akan berlomba mengoleksi properti, petak, sebanyak mungkin untuk bisa menjadi pemenang. Permainan monopoli menyenangkan. Selain menghibur, semua pemain juga sekaligus bisa belajar bisnis. Hingga kini monopoli masih lestari, meski peminatnya mungkin berkurang karena tergeser game di dalam gadget. Fakta permainan monopoli adalah permainan internasional dan termasuk permainan kuno yang ditemukan ratusan tahun silam. Adalah Elizabeth Magie atau Lizzie Magie yang menciptakan permainan papan ini di tahun 1903. Sayang nama Magie sempat tenggelam, tak diakui dunia. Suatu malam di akhir tahun 1932, seorang pengusaha Philadelphia bernama Charles Todd dan istrinya Olive memperkenalkan kepada teman-teman mereka, Charles dan Esther Darrow, sebuah permainan papan properti yang baru saja mereka pelajari. Tak membutuhkan waktu lama, keluarga Darrow langsung tertarik pada permainan tersebut. Karena terlihat sangat tertarik, Todd pun membuatkan papan permainan baru yang kemudian diserahkan kepada Darrow. Dari sinilah permainan yang mereka sebut Monopoly ini terjual dari mulut ke mulut. Hingga suatu hari Darrow yang membutuhkan uang meminta Charles Todd salinan aturan tertulis dari permainan yang ada. Todd bingung, karena toh bukan ia yang membuat aturan permainan tersebut, melainkan Elizabeth Magie yang pertama kali menciptakan permainan tersebut di tahun 1903. Banyak yang percaya bahwa Darrow mencuri ide Magie, kemudian menamainya, membuat beberapa perubahan, dan mengklaim sebagai miliknya sebelum menjualnya ke Parker Brothers. Bagaimanapun, satu hal yang pasti, sejarah permainan ini cukup menarik. Ketika Magie menerbitkan permainannya, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa permainannya akan menginspirasi pencipta lain untuk mencuri konsepnya dan menjadi penerima hadiah yang seharusnya menjadi miliknya. Saat Magie merilis permainan ini di awal 1900-an, berbagai permainan papan tiba-tiba muncul. Semuanya berfokus pada proses pembelian tanah untuk pengembangan dan penjualan properti yang belum dikembangkan. Semuanya mirip dengan permainan yang ditemukannya. Ini terlihat terjadi sejak rilis The Landlord's Game hingga 1930-an. Magie jelas memperhatikan bahwa permainan tersebut telah mendorong kreasi lain. Nama Magie memang sempat tak terkait dengan permainan monopoli selama beberapa dekade. Permainan monopoli justru melekat di nama Charles Darrow selama bertahun-tahun sesudahnya. Tak bisa disangkal, Darrow juga yang berjasa dalam memasarkan permainan ini. Karena berkat dia yang menjual permainan monopoli ke Parker Brothers, monopoli bisa menjadi permainan favorit bagi masyarakat dunia. Ketika itu, Darrow menghasilkan banyak pundi-pundi dari hasil penjualan papan dan aturan tertulis monopoli.
Setelah Parker Brothers memiliki semua admin yang memilih hak cipta game, mereka mulai bekerja menyiapkan game untuk dijual. Selama tahun-tahun pertama, penjualan meningkat. Setahun kemudian, permainan tersebut tersedia dan dilisensikan untuk dijual kembali di luar Amerika Serikat. Elizabeth Magie diketahui sangat marah karena Parker Brothers tak menyebutkan akan mengubah konsep permainannya. Kasus ini sampai ke meja hijau. Sayangnya Elizabeth Magie meninggal pada 1948. Lalu, bagaimana awal mula Magie menciptakan monopoli? Magie lahir dan besar di Macomb, pinggiran Illinois, Amerika Serikat pada 1866. Hidup dalam lingkungan keluarga berpikir politik membuat Magie juga berpikiran kritis. Terutama ia sangat anti monopoli. Buku berjudul Progress and Poverty yang dirilis tahun 1879 adalah buku yang sangat menginspirasinya untuk akhirnya membuat permainan papan yang ia namakan Landlord's Game. Niat awal Magie adalah membuat permainan yang mengilustrasikan teori pajak tunggal yang diterapkan oleh Henry George. Permainan itu untuk menyoroti dampak negatif pemusnahan lahan dalam monopoli swasta sebagai kritis halus terhadap keserakahan tuan tanah. Suatu hari, suratan nasib membawa Magie ke Washington DC. Tidak seperti perempuan pada eranya, dia justru memilih tidak menikah sampai usia 44 tahun. Magie menghabiskan waktu luangnya menciptakan permainan papan yang merupakan ekspresi dari keyakinan politiknya yang selama ini dia pegang kuat. Pada 1903, Magie mengajukan hak paten atas permainan tersebut. 2 tahun kemudian, dia menerbitkan versi dari permainan Landlord's Game melalui Economic Game Company. Magie tak lupa menulis semua peraturan dari Landlord's Game, cikal bakal permainan monopoli. Ini adalah demonstrasi praktis dari sistem perebutan lahan saat ini, dengan semua hasil dan konsekuensi seperti realita. Tulis Magie saat itu. Berbagai inovasi dari permainan ciptaan Magie terus berkembang, termasuk di tangan Charles Darrow yang meluncurkan ulang papan permainan sederhana bernama Monopoly. Magie, penemu permainan ini, kurang begitu dikenal dan tidak diragukan lagi. Ia akan langsung menjebloskan diri ke penjara jika dia mengetahui bagaimana pengaruh permainan itu yang berbalikan dengan yang dia maksudkan. Mengapa? Karena permainan itu mendorong pemainnya untuk merayakan nilai-nilai yang berlawanan dengan niatnya semula untuk disebarkan. Magie merupakan seorang yang lantang menentang norma-norma dan politik pada masanya. Dia tidak menikah sampai usia 40-an, mandiri dan bangga akan hal itu, dan dia menyampaikan pendapatnya dengan berbagai langkah berorientasi sorotan. Ia mengiklankan diri di koran, menawarkan dirinya sebagai seorang budak perempuan muda Amerika untuk dijual pada penawar tertinggi. Tujuannya adalah untuk menggarisbawahi posisi perempuan dalam masyarakat yang dipandang berada di bawah laki-laki. "Kami bukan mesin," kata dia. Anak perempuan memiliki pikiran, keinginan, harapan, dan ambisi. Dengan papan permainan, Magie berharap dapat menguasai sistem kapitalisme dalam kepemilikan lahan. Selain menentang politik gender, Magie memutuskan untuk menentang kepemilikan properti dalam sistem kapitalisme. Kali ini tidak dengan aksi publisitas, tapi dalam bentuk papan permainan. Inspirasi itu diawali dengan sebuah buku yang diberikan oleh ayahnya, politisi anti-monopoli James Magie. Pada halaman buku klasik karya Henry George, Progress and Poverty 1879, dibacanya ungkapan itu. Semua orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan lahan sebagaimana hak mereka untuk menghirup udara. Ini merupakan hak yang mengiringi fakta keberadaan mereka sendiri. Aturan alternatif monopoli bertujuan untuk menunjukkan pada para pemain bagaimana pendekatan yang berbeda untuk kepemilikan properti dapat memberikan akibat sosial yang berbeda. Menurut Magie, tujuan dari rangkaian aturan ganda ini
agar para pemain dapat mengalami praktek sistem perampasan tanah yang terjadi saat ini dengan semua hasil dan konsekuensinya yang bisa ditimbulkan. Dan karena itu, untuk memahami bagaimana pendekatan yang berbeda terhadap kepemilikan properti dapat menghasilkan banyak sekali akibat sosial yang berbeda. Permainan itu boleh juga disebut permainan kehidupan, kata Maggie, karena berisi semua elemen kesuksesan dan kegagalan di dunia nyata, dan objeknya sama seperti yang diperlihatkan pada ras manusia pada umumnya, yaitu akumulasi kekayaan. Permainan ini segera menjadi hit di kalangan intelektual sayap kiri, di kampus termasuk Wharton School, Harvard dan Columbia, dan juga di kalangan komunitas Quaker. Beberapa di antaranya memodifikasi peraturan tersebut dan menambahkan papan nama dengan nama jalan dari Atlantic City. Di antara para pemain dari versi adaptasi Quaker ini adalah seorang pria pengangguran bernama Charles Darrow yang kemudian menjual versi modifikasi seperti itu ke perusahaan produsen game Parker Brothers sebagai karyanya sendiri. Begitu asal-usul permainan terungkap, Parker Brothers membeli hak paten Maggie, tapi kemudian meluncurkan ulang papan permainan sederhana sebagai monopoli. Seterusnya mereka meluncurkan produk yang disambut publik, suatu permainan dengan hanya satu perangkat ketentuan. Mereka yang merayakan kemenangan adalah satu yang unggul di atas yang lain. Lebih buruk lagi, mereka memasarkannya bersamaan dengan klaim bahwa penemuan permainan adalah pengangguran bernama Darrow itu, yang mereka katakan telah memimpikannya sejak tahun 1930-an, lalu menjualnya kepada Parker Brothers dan menjadi seorang jutawan. Itulah permainan si papan melarat yang jadi kaya raya, yang ironisnya mencontohkan nilai implisit monopoli, memburu kekayaan dan meluluh lantakan lawan-lawan Anda jika Anda ingin mencapai puncak. Serangan balik Maggie. Maggie dengan lantang berbicara melalui media, mengungkap plagiat Darrow dan perilaku tercela Parker Brothers yang menipu dirinya dengan $500. Namun ternyata Parker Brothers telah menyiapkan diri untuk itu sejak lama. Mereka lebih dulu menggunakan versi asli The Landlord's Game di rak untuk menutup mulut media. Mereka mengatakan bahwa Maggie ngawur atas tuntutannya. Menurut kontrak, Maggie telah menjual The Landlord's Game-nya, tetapi penjualannya biasa-biasa saja. Maggie merasa iri dengan penjualan monopoli, sehingga sengaja memfitnah. Tidak ada yang salah dengan klaim Parker Brothers, memang itu adalah persaingan yang adil. Anda kalah bersaing dengan monopoli, jadi terima saja. Tapi Maggie tetap tidak menyerah. Pada tahun 1937, dia menghubungi Washington Post untuk wawancara eksklusif dan sepenuhnya menggugat Parker Brothers. Langkah Maggie ini seketika membuat marah Parker Brothers. Mereka kemudian menjalankan rencana B untuk memberi pelajaran pada Maggie yang naif ini. Alhasil berbagai tabloid mulai menyerang Maggie secara bertubi-tubi, dari masalah pacar semasa mudanya hingga kehidupan pribadinya, yang baru menikah kilat di usia 44 tahun. Semuanya dibeberkan tabloid lokal dan mencemarkan nama baik Maggie di depan publik. Maggie menanggung tekanan psikologis yang luar biasa, dan pada saat demikian, suami Maggie meninggal dunia. Ini adalah satu-satunya keluarga terdekatnya. Setelah meratap sedih sepanjang malam, Maggie tampak semakin tua. Usianya saat itu 71 tahun. Setelah mengurus pemakaman suaminya, tak disangka pukulan berat kedua Parker Brothers kembali menghujamnya. Mereka berkata dengan wajah sedih bahwa perusahaan telah diselidiki. Menurut departemen terkait, beberapa permainannya terlalu politis dan diminta untuk dihancurkan. Malang bagi Maggie, permainan The Landlord's Game-nya juga termasuk game yang harus dihancurkan. Mereka terpaksa menurunkan gamenya dari rak dan harus dihancurkan sesuai prosedur. Sejak itu, Maggie dan The Landlord's Game-nya pun sepenuhnya menjadi sejarah. Tidak ada lagi yang menyinggung gamenya, dan lambat laun tidak ada yang mengingatnya lagi. Belakangan kemudian,
Parker Brothers tidak juga keluar sebagai pemenang terakhir. Karena prinsip persaingan yang kejam, ikan besar memangsa ikan kecil, perusahaan mereka akhirnya diakuisisi oleh raksasa lain bernama Hasbro pada tahun 1991. Hasbro kemudian mengganti nama The Landlord's Game menjadi Hasbro Real Estate Tycoon Monopoly, seolah ingin menghapus sejarah kelam di baliknya. Namun strategi penggantian nama tersebut hanya berhasil di luar lingkaran Inggris. Nama Inggris dari game ini masih disebut Monopoly, yang tidak dapat diubah lagi bagaikan stempel yang tertanam dalam. Pada suatu malam hujan di tahun 1948, Maggie meninggal sendirian di usia 81 tahun. Wasiat terakhirnya agar dimakamkan bersama dengan suaminya. Sementara itu, Monopoly tetap diidentikan dengan Darrow. Di obituari dan nisan janda Maggie tanpa anak, tidak ada yang menyebut tentang temuannya. Sejawat Maggie di tempat kerja terakhirnya, sebelum ia wafat, hanya mengenalnya sebagai seorang juru ketik tua yang sering berbicara tentang penemuan permainan papan. Itulah perjalanan The Landlord's Game, atau yang belakangan kemudian lebih dikenal sebagai game Monopoly. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.